Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Dani Sasmoko selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan sistem, ataupun dan juga Pak Bagus selaku perwakilan sebagai dosen cabang Kendal untuk mata kuliah keamanan sistem. Perkenalkan, nama saya Hidan Ridho Salahuddin. Saya dari Stekom Cabang Kendal dari jurusan Sistem Komputer tahun ajaran 2020 gelombang ketiga. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu penetration testing. Penetration testing adalah metode untuk mengevaluasi sistem keamanan perangkat atau komputer dengan cara mensimulasikan serangan cyber secara nyata. Metode ini dilakukan oleh seseorang ahli di bidangnya dan yang disebut pentester. Pentester tersebut akan mencoba menemukan celah atau kerentanan dalam sebuah sistem keamanan. Kemudian ketika celah tersebut sudah ditemukan, mereka akan mencoba menyusup melalui cara untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Lanjut, untuk latar belakangnya sendiri, saya mengambil tempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwando. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Suwando sebagai lembaga pelayanan publik yang nantinya akan mengandalkan teknologi dan internet menghadapi berbagai tantangan keamanan di dunia maya. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan keamanan rutin untuk sistem web dalam mengatasi potensi kerentanan yang mungkin muncul. Upaya ini memastikan kelangsungan dan keamanan layanan kesehatan online yang disediakan oleh rumah sakit tersebut. Metode untuk pengecekan kerentanan sebuah web file ini menggunakan aplikasi OWASP, Z Attack Proxy atau ZASP atau OWASP ZAP, WhatsApp ZAP adalah alat open source yang fokus pada pengujian keamanan aplikasi web. Dengan menggunakan ZAP, kita dapat melakukan analisis kerentanan secara sistematis dan mendalam, sehingga membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko keamanan yang mungkin ada pada situs web Rumah Sakit Umum Daerah Haji Suwando. Analisis aplikasi memungkinkan pengambilan langkah-langkah pencegahan, meningkatkan kesadaran keamanan, dan memastikan situs web tetap aman dan dapat diandalkan. Tindakan keamanan yang diimplementasikan akan memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Haji Suwando sebagai penyedia layanan publik yang bidang kesehatan yang aman terpercaya bagi masyarakat. Lanjut, untuk cara kerja penetration testing. Berikut ini langkah-langkah proses penetration testing. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Langkah pertama penetration testing adalah merencanakan. Ini melibatkan mengidentifikasi sasaran ruang lingkup dan tujuan tes serta mengumpulkan informasi jaringan, nama domain, dan server email. Karena aplikasi WhatsApp ZAP atau OWASP ZAP mencakup domain, maka analisis akan difokuskan pada domain web pada situs RSUD Kendal, yaitu situs dari Rumah Sakit Umum Dr. Suwando Kendal. Cara kerja antara lain adalah pengumpulan informasi, reconnaissance. Langkah kedua ini yaitu pengumpulan sebanyak mungkin sistem informasi tentang sistem yang diuji, termasuk alamat, IP host, firewall, sistem operasi lain, dan lainnya. Metode yang digunakan adalah scanning. Yang ketiga yaitu analisis kerentanan vulnerability detection. Langkah berikut yaitu uji penetrasi dalam menemukan celah kerentanan. Biasanya menggunakan alat pemindai kerentanan secara manual. Lalu ada eksploitasi atau exploiting, yaitu menggunakan langkah eksploitasi menggunakan celah untuk melakukan akses ke dalam sistem secara tidak sah. Dalam melakukan eksploitasi, Anda dapat menggunakan injeksi SQL, backdoor process, scripting, rootkit, atau serangan aplikasi web lainnya.
Lalu ada pemeliharaan akses atau maintaining access. Tujuan dari mempertahankan akses adalah memastikan apakah kerentanan yang dieksploitasi web tetap ada dalam sistem secara permanen. Peretas dapat mempertahankan akses dalam jangka waktu yang lebih lama, terutama jika durasi kerentanan cukup panjang. Lanjut, cara kerja penetrasi testing, yaitu analisis hasil atau reporting. Setelah menyelesaikan eksploitasi dan pemeliharaan akses, langkah terakhir adalah menganalisis hasil uji tersebut dan membuat laporan yang berisi temuan celah, potensi dampak serangan, serta saran untuk meningkatkan keamanan sistem. Lalu, kenapa menggunakan OASP-Zap? OASP-Zap adalah Attack Zap adalah suatu alat open source menggunakan OAS open source yang merupakan organisasi nirlaba yang fokus pada peningkatan keamanan Luna. Zap dirancang untuk membantu para profesional keamanan pengembangan aplikasi untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan pada aplikasi web. Penggunaan OASP-Zap sangat dianjurkan dalam siklus pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa aplikasi web yang digunakan atau dibangun aman dari ancaman keamanan. Alat ini juga dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan keamanan aplikasi mereka dengan mengatasi potensi kerentanan keamanan sejak awal pengembangan hingga tahap produksi. Lanjut, kenapa menggunakan OASP-Zap? Berikut ini adalah beberapa fitur, yaitu proxy aktif. Zap digunakan sebagai proxy untuk mengamati mengontrol lintas antara perangkat lunak client server, memungkinkan pengguna untuk memantau permintaan tanggapan HTTP serta menyunting sebelum dikirim ke server. Lalu pengujian otomatis. Zap dapat dilakukan pengujian keamanan secara otomatis dengan mendeteksi eksploitasi kerentanan umum pada aplikasi web seperti SQL injection, cross-site scripting, dan lainnya. Lalu ada scanner keamanan. Untuk pemindaian scanning mencakup identifikasi kerentanan keamanan pada aplikasi web. Lanjut, untuk kenapa menggunakan OASP-Zap, yaitu fungsionalitas pengujian manual, yaitu memungkinkan ahli keamanan untuk pengujian lebih mendalam. Lalu pengaya integrasi atau add-on dapat mendukung add-on selain juga yaitu dapat diintegrasikan dengan alat keamanan lain dan proses pengembangan perangkat lunak. Lalu ada open source, yaitu gratis dan kode sumbernya dapat diakses dari siapa saja. Komunitas dapat berkontribusi meningkatkan pengembangan alat ini. Lalu langkah analisa, yaitu memberikan fungsi pengujian manual. Lalu lanjut, analisa web dengan OASP-Zap. Buka aplikasi OASP-Zap, klik automated scan, lalu masukkan alamat yang ingin dianalisa. Saya kali ini yaitu menggunakan alamat Rumah Sakit RSUD Umum Dr. Suwando. Lalu klik buton attack, lalu proses scanning mungkin tidak memerlukan waktu yang lama, tergantung webnya memiliki kendalanya banyak, rentan keamanannya banyak atau tidak. Nanti akan muncul menu alert di bawah untuk hasil websitenya. Analisa di sini ada CRF token. Dapat di sini absence anti CRF token, yaitu rentan terhadap serangan CRF, yaitu mengeksploitasi yang sudah ada seorang tidak diinginkan atas nama pengguna tersebut. Ada content security policy feature notepad. Aplikasi ini membantu dari klik checking. Lewat serangan menyembunyikan elemen-elemen situs web di bawah elemen lain.
dilakukan oleh aplikasi web tidak memiliki flag HTTP only. Ada cookie without secure. Cookie yang dikirim oleh aplikasi web tidak memiliki flag secure. Ada cross domain. JavaScript source file bisa terdapat mengakui file sumber JavaScript dari domain lain. Potensi untuk serangan script meminta situs penyerangan terhadap sumber daya dari domain lain. Ada server leaks, dapat memberikan penyerang informasi tambahan yang digunakan untuk merancang serangan. Lalu ada ISIS Transport Security, hasil analisanya yaitu mengamankan koneksi dengan memaksa pengguna untuk berkomunikasi melalui HTTPS mencegah serangan ke HTTP. Lalu ada X-Content Type, tidak mengatur header X-Content Type option. Header ini membantu mencegah serangan seperti sniffing, dapat mempengaruhi cara browser menafsirkan konten yang diterima. Lalu aplikasi web yang diuji oleh OASP yang kesimpulannya perlindungan terhadap checking yang kurang. Lalu yang kedua, kekurangan keamanan beberapa cookie termasuk flag HTTP only dan secure. Tiga, potensi masalah keamanan pada inklusi file sumber JavaScript dari domain lain. Keempat adalah informasi server yang terungkap melalui header Explorer. Yang kelima, kekurangan pengaturan transport security dan STS meninggalkan resiko downgrade. Yang keenam, kekurangan header X-Content Type option yang dapat meningkatkan resiko serangan sniffing. Tindakan perbaikannya adalah meningkatkan keamanan harus diambil untuk mengatasi temuan yang sesuai dengan praktik keamanan yang baik dan persyaratan aplikasi web. Ya, sekian mungkin penjelasan dari saya tentang penetration testing. Jika ada kekurangan tentang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga cukup untuk dapat dipahami tentang penetration testing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.